Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anindita Ada, dan kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi mengenai materi sholat jamak dan sholat qasar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat itu apa sih? Ada yang tahu sholat itu apa? Sholat itu adalah rukun Islam yang pertama. Dan sholat itu adalah sholat tiang agama. Jadi sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia merobohkan agamanya. Seperti itu ya. Jadi dari kata-kata ini kita bisa menyimpulkan bahwa sholat itu sangat penting dan tidak boleh dilewatkan satu kali pun. Walaupun kalian sedang sakit, walaupun kalian sedang berada dalam kesusahan, kalian harus tetap melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu ya. Selanjutnya, nah lalu bagaimana jika kita sedang dalam keadaan repot? Pertama repot, kedua sempit, buru-buru, lagi perjalanan, lagi sakit atau seperti apa? Bagaimana solusinya? Kan kita harus tetap melaksanakan sholat wajib. Nah, tenang saja karena Allah itu maha memudahkan hambanya. Jadi kita tidak akan merasa kesusahan dan Allah akan memberikan pengecualian atau rukhsah kepada kita, sehingga kita tetap bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk sholat seperti itu ya. Selanjutnya, sholat jamak. Jamak ini dari kata bahasa Arab, dari kata jamaah, yaitu sholat wajib yang dikumpulkan atau digabungkan. Nah, jadi ada sholat fardu yang dikerjakan bisa dikumpulkan, jadi dalam satu waktu. Pengertian yang benar-benarnya adalah menggabungkan dua sholat atau menggabungkan dua sholat wajib dan melaksanakannya dalam satu waktu. Contohnya gimana? Misalkan kita sedang sholat zuhur dan asar, gitu kan? Zuhur dan asar kita bisa melaksanakannya di waktu zuhur atau di waktu asar seperti itu ya. Nah, sholat yang bisa digabungkan apa aja? Yang pertama adalah sholat zuhur dan asar. Yang kedua adalah sholat maghrib dan isya. Kalau sholat subuh gimana Bu? Bisa digabungin nggak? Tidak ya. Kalau sholat subuh tidak bisa digabungkan. Selanjutnya, macam-macam sholat jamak. Nah, yang pertama yang harus kalian pahami adalah sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim itu adalah takdim berasal dari kata kodama, yaitu kedepankan. Berarti artinya adalah menggabungkan dua sholat wajib dan dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Misalkan kalian ingin sholat zuhur dan asar, nah digabungkan. Kalau jamak takdim itu dilaksanakannya pada sholat zuhur. Nah, seperti itu ya. Yang kedua adalah jamak takhir. Takhir itu dari kata bahasa Arab juga yang artinya akhir atau diakhirkan. Jadi pengertiannya adalah menggabungkan dua sholat wajib dan dilakukan pada waktu sholat kedua. Jadi misalkan tadi kalian ingin sholat zuhur dan asar digabungkan, maka dilaksanakannya di saat sholat asar seperti itu ya. Catatan di sini, kalau melaksanakan sholat jamak, dalam pelaksanaannya di antara dua sholat tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Misalkan setelah sholat zuhur, assalamualaikum. Setelah itu kalian tidak boleh zikir atau apa, langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar atau sholat selanjutnya. Yang misalkan maghrib dan isya. Setelah maghrib kalian harus langsung melaksanakan sholat isya, tidak boleh dilaksanakan kegiatan lain apapun seperti itu ya. Selanjutnya, syarat dibolehkannya melaksanakan sholat jamak ada berapa? Ada 4. Yang pertama, jarak minimal 80.640 km atau bisa kita bayangkan kalau kita sedang melaksanakan perjalanan
jam 12.00. Pokoknya waktu azan sudah berkumandang kita lakukan sholat zuhur, bisa digabungkan langsung dengan sholat asar. Jadi dijamak takdim seperti itu ya. Yang kedua adalah perjalanannya itu tujuannya baik. Misalkan nih kalian sedang melakukan perjalanan jauh 1 hari 1 malam dan perjalanan itu baik. Nah itu kalian asalkan tidak perjalanan itu bukan tujuannya untuk bermaksiat, untuk melakukan kejahatan, maka kalian diperbolehkan untuk menjamak sholat tersebut. Selanjutnya, kalian berada dalam sakit atau kesusahan, misalkan, aduh saya lagi sakit, misalkan yang tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bisa juga melaksanakan sholatnya itu di jamak, boleh di jamak takdim atau takhir seperti itu ya. Selanjutnya, berniat ketika takbiratul ihram. Jadi kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat jamak itu harus niatnya di awal ketika takbiratul ihram ya. Jangan sampai niatnya itu di akhir, karena nanti sholat kalian itu tidak akan diterima jamaknya seperti itu. Selanjutnya, sholat qashar. Apa sih sholat qashar itu, ada yang tahu? Sholat qashar itu adalah sholat wajib yang diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat apa aja yang boleh qashar? Pertama, sholat zuhur. Yang kedua, sholat asar. Yang ketiga adalah sholat isya. Kenapa sholat subuh dan sholat maghrib tidak boleh? Karena kan kalau subuh sudah 2 rakaat, kalau sedangkan sholat maghrib 3 rakaat. Nah, yang hanya diperbolehkan untuk diqashar atau dipotong menjadi 2 rakaat adalah sholat yang 4 rakaat saja, seperti itu. Selanjutnya, syarat boleh melaksanakan sholat qashar. Yang pertama, kalian melaksanakan perjalanan 1 hari 1 malam yang tadi ya, seperti syarat sholat jamak, yaitu minimal jaraknya itu 80.640 km seperti itu. Yang kedua, perjalanan tujuannya baik, sama ya seperti yang tadi. Dan yang terakhir, berniat ketika takbiratul ihram. Jadi jangan lupa itu 3 syaratnya. Perbedaan antara sholat jamak dan sholat qashar itu apa? Tadi kan syarat sholat jamak itu ketika kita sakit kita boleh menjamaknya. Tapi kalau misalkan sholat qashar kalau kita sakit tidak bisa diqashar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi sakit tetap tidak bisa diqashar, tapi harus bolehnya hanya dijamak saja seperti itu. Selanjutnya, sekarang yuk kita praktekkan sholat jamak takdim yang diqashar ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus siap atau memenuhi persyaratan untuk sholat. Jadi persyaratan sholat itu apa kurang lebih? Yang pertama kita sudah wudu, yang kedua kita sudah bersih dari segala hadas dan najis, yang ketiga kita sudah berada dalam keadaan siap tegak dan sudah datangnya waktu sholat seperti itu ya. Yang kedua, kita harus melaksanakan sholat didahului dengan iqomah. Gimana bunyi iqomah itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, yang selanjutnya kita harus melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Nah, niatnya harus niat dengan dijamak takdim dan diqashar juga ya hingga selesai. Jadi kita melaksanakan sholatnya 2 rakaat dengan niatnya jangan lupa niat jamak takdim diqashar. Setelah kita sudah selesai sholat zuhur yang diqashar tersebut, kita langsung melaksanakan sholat asar 2 rakaat sama dengan niat jamak takdim yang diqashar. Jangan sampai di antara sholat zuhur dan sholat asar itu kita melaksanakan aktivitas lain. Karena apa? Karena syarat dari sholat takdim, jamak takdim atau jamak takhir itu adalah tidak melaksanakan kegiatan apapun walaupun itu zikir atau berdoa setelah sholat yang pertama, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah kita akan menyimpulkan dari awal hingga akhir dari materi yang telah kita bahas. Yang pertama-tama adalah kemudahan dalam menjalankan sholat bagi musafir itu adalah namanya rukhsah. Itu rukhsah dari Allah karena kita itu sedang mengalami kesusahan atau kita berada dalam hal yang sempit, maka Allah memberikan kemudahan bagi kita yaitu
maghrib atau dilaksanakan di akhir waktu atau jamaah takhir seperti itu ya. Yang ketiga, sholat qashar adalah sholat wajib yang kita pangkas rakaatnya. Jadi yang bisa diqashar itu adalah tiga sholat saja. Yang pertama adalah sholat zuhur, yang kedua sholat asar, yang ketiga sholat isya. Jadi yang 4 rakaat ini kita bisa pangkas menjadi 2 rakaat seperti itu ya. Nah, sholat jamak dan sholat qashar diperbolehkan apabila dalam perjalanan yang sangat panjang, misalkan 1 hari 1 malam perjalanannya, atau minimal 80.640 km, ataupun kita misalkan perjalanan kita untuk perjalanan yang baik, bukan untuk melakukan suatu keburukan atau maksiat, maka kita diperbolehkan untuk sholat jamak